secara mental kita baru keluar dari rumah Orde Baru, bahkan masih di halaman Orde Baru, dan gagal menyeberang ke rumah demokrasi karena takut akan ada masalah dengan istilah revolusi misalnya. Sebagai istilahnya dia sudah mencekam. Sekarang mana lebih baik, istilah revolusi atau istilah ITE? Anda nyebrang, Anda kena ITE. Coba separuh kabinet Pak Prabowo bilang, Pak Prabowo datang ke sini dan dia dengar ini, berantakan semua kabinet yang dia lagi bayangkan. Saya Ledalero, lelaki dari Lembah Romo. Oke, saya senang karena dua istilah diucapkan tadi soal ethics, filosofi, dan teknologi itu. Ada Jürgen Habermas diucapkan di situ oleh Pak Rektor. Rektor ya, rektor itu kualitas pikiran. Di Ledalero ada rektor, di depan istana, di depan Monas ada rektum. Nanti saya bedain antara rektor dan rektum. Tapi saya senang tadi diucapkan ini fakultas, universitas, institut yang menggabungkan dua hal yang seringkali incomparable, tidak bisa terbandingkan, yaitu filosofi dan teknologi. Itu untung disebutkan Heidegger, untung disebutkan Frankfurt School yang berupaya untuk membongkar persembunyian kekuasaan di dalam semua cara berpikir yang teknokratik, yang kita kenal tesis dari teman-teman di mungkin 1 kilometer dari stasiun Frankfurt School. Saya nggak tahu masih ada nggak sekolah itu sekarang ya, mungkin mereka pindah ke Amerika dan berubah menjadi ideologi baru untuk perjuangan politik. Kan kita tahu sejarah Frankfurt School dikejar-kejar oleh Nazi, pindah ke Amerika, menginspirasi New Left di situ. Kita tahu tokoh-tokohnya sampai sekarang orang masih sebut Marcuse, segala macam hal di situ. Tetapi karena suasana hari ini, saya sebetulnya belajar pertama saya masuk fakultas teknik, baru terakhir belajar filosofi. Tetapi pada akhirnya kita mau lihat bahwa semua hal yang ingin kita pertanyakan harus dimulai dengan politics of questioning, politik untuk bertanya. Bertanya artinya mempersoalkan. Jadi setiap kali kita ucapkan pikiran, kita ingin pikiran kita itu disanggah, dibantah itu. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah pikiran saya. Kalau saya ucapkan pikiran saya nggak ada yang membantah, itu cuma ada dua kemungkinan. Atau yang mendengarkan tuli, atau publik menganggap saya sedang berdoa. Anda tidak boleh bantah doa. Jadi ini hal yang ada di kita hari ini. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi masalah sehingga kita bertemu di sini dengan narasi yang begitu sugestif untuk menghasilkan ulang kebenaran, menghasilkan ulang moral, menghasilkan ulang ethics. Jadi kalau pertanyaan itu saya ajukan ke partai-partai tadi, maka jawabannya adalah gampang. Tunggu aja amplop, tunggu aja BLT, tunggu aja makan siang gratis tuh. Untuk menyelesaikan problem bangsa ini dengan sangat oportunistik, sangat pragmatis, kita dapat keterangan itu di headline. Bagaimana Indonesia bisa maju? Tunggu makan siang gratis. Bagaimana Indonesia maju? Tunggu IKN 17 Agustus. Padahal pertanyaan fundamental kita, mengapa terjadi krisis etik di kita sehingga indeks demokrasi kita drop tiap hari? Kan itu dasarnya. Pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh seorang wartawan pinter di Prancis ketika dia bertemu dengan Jean-Jacques Rousseau. Dia bilang begini, Profesor Rousseau, apa keterangan menurut Anda yang menyebabkan tadi Roma itu sebagai republik demokratis runtuh di abad pertama? Kata Jean-Jacques Rousseau,
demokrasi itu ibarat buah, sangat penting untuk kesehatan republik, badan manusia. Demokrasi itu ibarat buah, penting untuk kesehatan kita, tetapi hanya lambung yang utuh yang mampu mencernanya. Lalu kita bertanya, lambung macam apa yang ada di republik ini sehingga gagal mencerna buah reformasi, buah demokrasi? Mari kita tanya pada cincin yang bergoyang. Karena bagi mereka yang memuja cincin, saya pakai istilah cincin sebagai semiotic condition of thought, ya, bukan. Bagi mereka pemuja cincin, moral itu tidak diperlukan. Ethics, yaitu nomor 13 dalam politik. Tapi kita balik lagi tadi pada semua keterangan yang pernah kita pelajari, bahwa Republika itu res publica didasarkan pada kesetaraan etik warga negara. Kita disebut itu urusan publik kalau kita sama-sama punya akses terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban publik terhadap kekuasaan. Jadi kalau tadi contohnya adalah soal Mahkamah Konstitusi itu, dan itu adalah bagian yang paling fundamental dalam upaya untuk menghasilkan demokrasi, dan gagal di situ. Karena itu kita tahu bahwa dari awal sejarah filsafat, demokrasi itu bukan, sering disebut demokrasi adalah pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat. Iya, tapi kata rakyat itu sendiri beda antara rakyat dalam pengertian people di Revolusi Prancis dan di revolusi mental hari ini. Beda. Kalau kita bilang rakyat, kita ingat revolusi Prancis, kita tahu rakyat itu yang memutuskan bahwa Anda, Raja Louis XVI, berhentilah mempromosikan bahwa mahkotamu itu dipasangkan oleh Tuhan. Dan doktrin itu yang diuji di suatu pagi di 1789 di alun-alun kota Paris. Coba kita uji, rakyat bilang, mari kita uji, saudara raja, apakah betul mahkotamu dipasangkan oleh rakyat sehingga tidak bisa copot? Dalam 2 detik di bawah pisau gilotin, bukan sekedar mahkotanya Louis XVI yang jatuh dari kepalanya berpisah dari badannya. Dan itu pelajaran pertama untuk mengatakan bahwa yang didaulatkan oleh rakyat pasti disetujui Tuhan. Itu yang kita sebut sebagai vox populi vox dei. Yang diucapkan rakyat pasti disetujui Tuhan. Tapi di kita dimanipulasi bahwa suara rakyat itu adalah suara yang dihasilkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. That's stupid. Jadi kita balik lagi bahwa untuk memulihkan kembali the very ideas of republic, apakah kita perlu menggantung seseorang, memenggal kepalanya di depan Monas hanya untuk mengingatkan bahwa inilah yang disebut suara rakyat? Tentu kita punya parlemen, kita punya lembaga-lembaga, Mahkamah Agung, partai yang seharusnya mengucapkan kembali kedaulatan rakyat, tapi dia nggak mau ucapkan itu karena dia tidak punya pengetahuan tentang demokrasi. Seorang filsuf di Heidelberg bilang begini, demokrasi itu bukan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi kalau kita izinkan orang yang akalnya terbatas untuk membaca res publica, yang dia akan praktekkan adalah res dinastium. Semua urusan dialihkan menjadi problem dinasti. Itu barang itu yang hendak kita bongkar hari ini. Tapi nggak mungkin kita bongkar itu di talk show, di ILC atau segala macam yang hanya ingin cari sensasi. Jadi this is the real ILC, Indonesia Leader Radio Club. Karena
di sini kita bongkar pikiran. Saya belajar fisika. Untuk bangun gedung ini hanya perlu 2 rumus. Satu, pengetahuan kita tentang ilmu namanya metal fatigue, kelelahan metal. Supaya kita bisa tahu tiang itu diperlukan 3, 4, 5, apa 6. Metal fatigue namanya. Yang kedua, Anda hanya perlu belajar tentang stres, yaitu kondisi yang memungkinkan kita sebut security-nya aman, S faktor. Membangun gedung hanya perlu 2 dalil. Siapapun bisa membangun gedung kalau dia paham tentang metal fatigue dan security factor. Tapi membangun negara, membangun kesadaran publik, membangun bangsa memerlukan kecerdasan bahkan melampaui seluruh kemampuan berpikir para anggota DPR. Jadi saya gembira di sini ini. Kalau misalnya 10% aja dari kita di sini IQ-nya saya tukar dengan yang ada di gedung parlemen, masih ada kembalian di sini. Karena membangun negeri itu adalah tukar tambah pengetahuan, tukar tambah kecerdasan. Tapi sekali lagi itu yang hilang, karena begitu diucapkan bahwa sudah ada keputusan KPU bahwa si ini jadi presiden, si itu jadi wakil presiden, semua kita mengalami nausea, itu kemualan psikologis, apalagi kemualan filosofis, karena membayangkan kualitas kecerdasan apa yang akan kita nikmati selama 5 tahun ke depan di dalam persaingan global, di dalam upaya untuk memastikan bahwa ada energi yang bisa ditemukan dengan kecerdasan. Tadi betul kata Pak Rektor bahwa kita pada akhirnya mungkin satu waktu di usia ke-100 dari sekolah ini, dari institusi ini, yang hadir di sini 80% adalah robot. Karena perkembangan artificial intelligence membutuhkan kemampuan untuk berdamai dengan keadaan terakhir dari teknologi. Kalau kita bayangkan misalnya keadaan terakhir teknologi itu seperti apa itu? Ada robot datang ke sini bertanya pada saya misalnya, dia angkat tangan. Menurut Anda sebagai guru besar Sekolah Tinggi Filsafat dan Teknologi ini, saya bayangin nanti di 100 tahun usia institut ini, saya jadi guru besar di sini. Berapa tahun lagi gue? 2019 37, berarti 2037, nggak lama lagi. Ada robot datang di sini dan ingin mengerti apa yang terjadi di Indonesia ketika suatu waktu ada keputusan MK. Bagi dia gampang, dengan komputasi kecil dia tahu bahwa jumlah suara yang dimenangkan oleh seseorang melampaui jumlah suara yang dikalahkan oleh dia. Bagi robot itulah keadilan yang kita sebut utilitarian perspective on justice. Tapi si robot itu tahu bahwa Ledarero satu waktu pernah menyelenggarakan diskusi untuk membatalkan utilitarianisme dalam politik. Robot itu melihat video hari ini dan dia menemukan mengapa ada protes yang sangat sublim melalui performance art tadi, penampilan tadi, yang mengingatkan si robot bahwa ada merah putih tetapi bendera itu lecek dibandingkan bendera-bendera purple perusahaan politik tadi. Dia mulai melakukan reasoning tuh, berarti ada sesuatu yang membusuk di dalam republik yang pernah disebut Republik Indonesia NKRI. Saya sebut pernah disebut karena saya berpikir di tahun 37, di tahun 2037, dan sangat mungkin negeri ini udah jadi ampas di dalam peradaban politik dunia. Si robot itu tahu bahwa dia mau dapat semacam perspektif humanism, karena bagi dia soal teknis gampang tuh. Pada saat yang sama dia bertanya pada saya dan pada mereka yang ada di parlemen di Senayan, dan si parlemen bilang kami nggak bisa jawab karena kami justru udah jadi robot. That's the paradox of technology. Dia tanya kapan kamu jadi robot?
Kan robot pintar itu, artificial intelligence, baru ada 5 tahun lalu dia bilang sejak 2024 kami udah jadi robot. Jadi Anda bayangkan bagaimana absurd kita mau menerangkan soal-soal kekacauan tadi, ketidaksehatan demokrasi. Nah, ini satu forum yang saya anggap baik sekali untuk kita mulai mempertengkarkan semua hal yang mendasar. Mulai dari fondasi bangsa ini yang diucapkan oleh para pendiri ini, bahwa dasar ontologi dari negeri ini adalah kemajemukan. Demi kemajemukan diperlukan persatuan. Karena kita majemuk, maka kita perlu persatuan. Karena ontologi kita majemuk, maka epistemik kita adalah persatuan. Sekarang oleh raja dinasti itu dia rubah. Demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Oke ya, terima kasih. Jadi mulai tumbuh kemarahan, tetapi seringkali kemarahan itu, kemarahan yang rasional maksud saya, dicegah oleh sejenis pesimisme. Tetapi kita belajar bahwa ada dimensi eskatologis dari setiap pesimisme. Hanya karena pesimisme maka kita pergi pada harapan-harapan eskatologis. Yang dalam filsafat disebut the ontology of the not yet. Sesuatu yang belum, dia adalah potensi. Tentu ada memori di belakang kita, politics of memory, tentang keburukan segala macam. Bahkan sampai detik kita bicara di sini. Tetapi kita digerakkan oleh politics of hope. Kata Heidegger, higher than actuality stands possibility. Lebih tinggi dari yang sekarang ada kemungkinan. Jadi itu yang menggerakkan sejarah. Kan nggak mungkin kita ucapkan sekali lagi bahwa yang ada sekarang itu adalah prototip dari yang akan dia teruskan. Dan Pak Prabowo bilang itu walaupun kita nggak mau ucapkan. Pak Prabowo bilang bahwa dia sudah dipilih oleh Jokowi sejak awal. Kalimat diplomatis kayak itu, kalimat yang sekedar menjilat kayak itu, atau memang itu watak dari dua manusia ini? Are they partner in crime? Tadi mahasiswa menyebutkan siapa namanya, orang Australia yang dari Jerman itu, Metzner, siapa namanya tadi? Markus Metzner. Tiba-tiba kita pro Markus Metzner, yaitu sebelumnya dia itu pendukung Jokowi in optima forma. Bohong juga. Itu mengeluhkan Jokowi, membela Jokowi. Ini ada orang dari rakyat bawah mau mengucapkan kesejahteraan, karena itu sekaligus jadi buzzer Jokowi itu. Iya. Dan begitu banyak orang yang akhirnya berbalik arah. Padahal dia mesti kasih pertanggungjawaban dulu, dalil dia di awal untuk mendukung rejim ini. Dari awal saya kasih poin negatif pada Jokowi. Dibujuk-bujuk saya bilang, saya punya bukan intuisi tapi I'm doing guesstimation. Saya menduga dan mengukur sekaligus guesstimation bahwa Jokowi ini akan menjebakkan kita. Saya bertengkar dengan teman-teman saya yang masuk KSP, masuk istana tuh. Mereka bertaruh rok. Kita bisa. Nggak bisa, kalian itu bukan Jokowi yang saya salahin, mereka yang membela. Saya bilang kalian nggak punya kapasitas untuk bahkan menatap mata mantan-mantan jenderal Orde Baru di istana, Teten Mas Duki, Soekardi Rinaki, Romo Beni segala macam, bertengkar, Emi Hafiz, dan menganggap saya mempromosikan filsafat liberalisme at all cost. Saya bilang enggak, kita tahu bahwa demokrasi kita terhalang karena kita tidak tuntas memilih istilah. Waktu kita mulai reformasi, seluruh mahasiswa di Jakarta itu memakai dalil harus ada perubahan kualitatif. Artinya revolusi, bukan perubahan kuantitatif yang kemudian akhirnya kita pakai itu reformasi, atau bahkan terakhir dipakai istilah restorasi itu. Jadi di kepala kita dari awal kita ingin ada perubahan kimia, bukan sekedar perubahan fisika. Perubahan kimia dari rejim yang otoritarian pergi pada rejim yang demokratis, kan? Yang kita sebut dalam teori
transisi demokrasi, karena pada waktu itu semua mahasiswa, dosen segala macam gandrung pada pikiran yang nulis The Clash of Civilization, Samuel Huntington, pada teori yes Alfred Stefani. Ini akhirnya kita buka lagi literatur yang pernah kita belajar. Di zaman Orde Baru kita mempelajari bahkan Marxisme yang paling ortodoks untuk mengolah kemampuan intelektual kita, mengatakan tidak pada otoritarianisme. Tetapi pada waktu itu teori bahwa ada transisi demokrasi yang saya bantah dari awal itu. Transisi itu artinya, nih saya terangin secara dramatis ya. Transisi artinya keluar dari satu keadaan, satu ontologi, pindah pada ontologi baru. Itu kan namanya transisi itu. Kita mau pindah dari ontologi Orde Baru pada orde yang demokratis. Maka ada dua langkah. Keluar dari rumah Orde Baru, masuk ke rumah demokrasi. Yang terjadi sampai sekarang, kita baru keluar dari rumah Orde Baru, belum masuk ke rumah demokrasi kan. Kan musik jelas di dalam pikiran kita, baru keluar dari rumah dan bahkan takut nyebrang ke rumah demokrasi. Karena ada sprindik dipegang oleh Jokowi. Karena ada oligarki yang menyodorkan BLT segala macam kan. Jadi secara mental kita baru keluar dari rumah Orde Baru, bahkan masih di halaman Orde Baru, dan gagal menyeberang ke rumah demokrasi karena takut akan ada masalah dengan istilah revolusi misalnya. Sebagai istilahnya dia sudah mencekam. Sekarang mana lebih baik, istilah revolusi atau istilah ITE? Anda nyebrang, Anda kena ITE. Undang-undang yang menghalangi kita untuk mengucapkan sesuatu secara jujur. Saya kasih ilustrasi supaya ada sedikit pengalaman histori. Saya hobinya naik gunung. Satu waktu saya mau naik gunung Pangrango di Jawa Barat. Jalan, seorang petani yang kemudian saya tahu adalah kepala desa di situ. Pak Rocky, udah lama gak ketemu. Ya, ini sekarang saya mau jalan ke atas. Ada soal Pak Rocky. Kenapa? Minggu lalu lahan tempat petani-petani ini di Cimacan di Jawa Barat itu bertanam kentang, wortel, jagung sedikit, sama apa namanya itu, tauge itu. Dia bilang begini, Pak, minggu lalu orang datang dan taruh di situ spanduk, ini adalah kawasan proyek strategis presiden. Petani-petani itu yang udah puluhan tahun hanya untuk mengolah lahan negara, itu lahan PTP, tiba-tiba membaca spanduk itu artinya bagi mereka perintah semiotik untuk berhenti menggarap tanah negara. Ini tanah negara, apalagi disebut situ proyek strategis presiden. Lalu Pak Tani itu bilang begini, kalau saya foto orang yang nanam baliho itu, yang masang spanduk itu, apakah saya kena undang-undang ITE, Pak Rocky? Saya tanya, apa tuh ITE? Ya pokoknya yang bisa saya dihukum. Ini petani nggak ngerti apa itu ITE, tetapi istilah ITE, formula ITE itu dibenamkan oleh rejim ini pada publik untuk jangan bicara. Bagi dia, kalau dia foto itu, dia upload, dia bisa dituduh balik oleh si pemasang patok itu sebagai mencemarkan nama baik. Jadi hegemoni itu bekerja bahkan dari hal yang paling sublim, ITE, undang-undang tentang transaksi elektronik, yang sebetulnya dipakai dulu untuk menangkap money laundering, memakai fasilitas internet. Sekarang dipakai untuk menangkap petani. Bayangin absurditas itu coba. Petaninya gemetar tanya sama saya. Jadi Anda lihat bagaimana hegemoni itu dipraktekkan, bahkan dengan dalil yang sangat konyol. Ini adalah industri strategis presiden. Maka jangan ganggu artinya tuh. 2 minggu lalu, kawasan elit di Pantai Indah Kapuk dinyatakan sebagai kawasan industri strategis presiden. Orang nggak boleh masuk di situ lagi. Padahal itu adalah milik dari oligarki, swasta, ada urusan apa dengan negara tuh. Baru kita mulai
pelajari bahwa oh ternyata pemilih itu juga adalah investor di IKN, tuker tambah, kan bangsat namanya itu. Yes, jadi itu yang saya maksud, bahwa pengetahuan kita artinya menimbulkan kemarahan. Kemarahan itu ingin kita salurkan melalui fasilitas elektoral, yaitu oposisi. Jadi kita paksa sebetulnya secara beradab. Kalau kita pakai doktrin siapa namanya, Alexis Tocqueville, demokrasi is the habits of the heart. Demokrasi itu adalah kebiasaan dari dalam hati kita. Artinya semua orang sebetulnya demokratis tuh. Tetapi penghalangnya itu mau didobrak dengan cara apa? Revolusi, reformasi, restorasi. Tapi minimal kita kenali masalah itu. Setiap kali ada upaya untuk uphill kemarahan itu, BLT datang. Setiap kali ada upaya untuk melakukan perubahan politik secara sistemik 5 tahunan, tiba-tiba amplop beredar. Jadi itu keadaan kita, kondisi pembusukan itu. Tapi kalau Anda tanya apa yang mesti kita lakukan, mari kita sama-sama mempercepat pembusukan itu. Political decaying. Itu intinya begitu, dengan segala macam hal sebetulnya. Jadi itu tadi yang diterangkan di awal saya kasih kuliah tadi, yang diucapkan oleh Soekarno. Demokrasi itu ibarat buah, bagus untuk kesehatan tubuh kita, tapi hanya lambung yang baik, yang sempurna, yang mampu mencerna buah itu. Dan kita di Istana Negara, di Senayan, di parpol-parpol, lambung macam apa yang mereka punya? Saya pastikan dia tidak punya lambung. Yang ada adalah tubuh mereka isinya usus semua. Dari mulut sampai ke rektum sama fisiologinya. Jadi lambung itu untuk mencerna, ususnya itu tempat pembuangan. Jadi saya cuma mau merumuskan itu sebagai sesuatu yang betul-betul menjijikkan. Tapi oke, saya praktikasi tadi bahwa higher than actually stands possible. Satu energi eskatologis, satu energi secara imperatif untuk membebaskan seluruh manusia. Nah, kalau momentum itu tiba, persiapan intelektual kita katakan kami punya cukup persiapan konseptual, persiapan intelektual untuk membuat kembali Indonesia bercahaya. Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan secara imajinatif. Apakah Rasul Paulus mengklaim dirinya dipersiapkan oleh Yesus? Bahwa kemudian secara post factum analisis teologi menunjukkan bahwa ada aspek politik kenapa Paulus menulis banyak surat. Kan ini keadaan kita hari ini, kita membayangkan apa yang salah di dalam teks proklamasi, yang salah di dalam teks konstitusi, sehingga untuk membaca kitab suci sekuler kita gagal. Konstitusi ada kitab suci sekuler kita. Jadi coba kita bikin semacam reductio ad Paulusum. Reductio itu dari kata reductio ad absurdum. Reductio ad Paulusum, bahwa orang yang mengikuti Paulus dengan sendirinya mengikuti Yesus. Itu kan reduksi juga sebetulnya kan. Saya pakai radikal hermeneutics misalnya untuk membaca itu. Sebagai juga problem, siapa mau menulis disertasi soal-soal semacam itu di dalam kaitan dengan teologi politik Indonesia hari ini. Seorang pemikir Jerman, Carl Schmitt, yang adalah pendukung setia Hitler, bukunya teologi politik.
Saya senang ada dua Karl yang sering saya baca berulang kali. Satu ada Karl Jasper, seorang psikoanalis. Tadi Karl Jasper yang mengucapkan bahwa democracy is the government of reason through the government by the people itu. Tapi juga ada Karl, jadi bayangin, satu Karl tadi di Jerman menginginkan ada terobosan di dalam upaya untuk memuliakan akal sebagai fondasi dari demokrasi. Karl Jasper, sehingga di Heidelberg ada Jasper Society, itu penandanya adalah orang-orang tua di situ habis diinisiasi, dipelonco itu, diberi tanda di jidatnya itu, dicoak pakai pedang, itu penanda bahwa dia adalah bagian dari masyarakat Karl Jasper. Ada jalan Jasper Straat. Tapi tapi ada Karl yang lain tadi, yaitu Karl Smith, yang mendalilkan bahwa politik itu hanya disebut kejujuran kalau kita secara konkret menunjuk musuh, itu bukan secara abstrak. Jadi siapa musuh kita hari ini? Kita abstrakkan sistem oligarki. Bahkan tentang institusi kita mesti tunjuk apa isi dari oligarki itu tuh. Transaksi, siapa yang bertransaksi di situ? Kan pertanyaan bisa kita kejar kan, supaya kita tidak mengabstrakkan masalah bahwa oke, akan ada semacam wisdom turun ke bumi kita, lalu kita pergi tanya pada Pandora, ini apakah di kotakmu itu masih ada hope, sehingga kalau semua kejahatan keluar dari kotak Pandora itu, hope remains, harapan masih ada di situ. Jadi permainan narasi di kita sebetulnya juga secara tidak sadar kita dibujuk untuk menerima narasi yang abstrak terhadap tentang politik. Karena itu tadi Romo bertanya, boleh nggak kita berantakan dulu negeri ini? Ya boleh aja. Dan demi itu mestinya kita tuntun radical break di situ. Negeri ini terlalu besar. Bahkan saking besarnya Jawa nanti akan ditambah lagi 10 provinsi itu. Jadi 15 provinsi itu. Saking besarnya kabinet sekarang akan dibikin dari 37 jadi 41, tambah lagi, Pak. Padahal kita mesti lebih efisien. Bikin aja ini negara bagian Flores, negara bagian Jawa, negara bagian Sulawesi. Kenapa kita takut? Nanti ini bubar negara ini. Gak akan bubar negara itu kalau efisiensi dikelola dengan jujur pada negara bagian. Jerman gak pernah bubar, Amerika gak pernah bubar. Coba kita bayangkan misalnya dari lelaki dari Lembar Romo ini, para lelaki dari Lembar Romo ini mendalilkan sesuatu yang akan jadi public opinion alternatif. Kita bikin Indonesia ini negara persemakmuran, pakai kata persemakmuran, diikat dengan kesepakatan bahwa kita dari awal memang majemuk, nggak bisa dipaksakan itu. Jadi dasar itu yang bisa kita sodorkan untuk mengganggu formal atau official narasi yang ada di parlemen maupun di sana. Takut untuk berbeda, artinya bersatu terus. Lo dari awal ontologi kita adalah perbedaan. Kan enak betul kan? Tetap negara ini adalah persemakmuran Indonesia, diatur secara otonom kan, itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kalau ditanya kan semuanya agak pesimis, apa dasarnya? Mulailah dengan tadi higher than actuality stands possibility. Kita olah posibilitas itu tuh, supaya ada narasi tandingan di negeri ini. Jadi jangan narasi itu dikit-dikit persatuan apa artinya persatuan? Di dalam persatuan bahkan mesti ada cross cutting loyalties, overlapping konsep, ini nggak ada. Jadi bersatu demi apa? Lama-lama persatuan itu jadi das ding ansih gitu, menggeletak begitu aja tuh, tanpa disentuh oleh kesadaran. Kan itu yang memungkinkan kita tadi, betul, saya merasa nausai, muak dengan keadaan, dan sebanyak orang yang makin muak melihat keadaan semacam ini. Jadi sekali lagi, mumpung saya ada di sebuah institusi yang dididik dari awal untuk questioning, mempersoalkan, mempertanyakan. Jadi kita radikalkan pertanyaan itu sampai pada akhirnya kita usulkan satu proposal alternatif itu.
hanya dengan mengganggu narasi resmi kita bisa ucapkan keinginan kita. Saya kira itu soalnya, dan anggap aja ini semacam intellectual discourse, upaya untuk menyelesaikan paradigm konflik paradigma di kepala kita. Oh nanti bahaya, nanti segala macam hal tumbuh di situ. Tetapi kalau kita katakan kami akan mengajukan satu radical ideas berbasis pada pengetahuan sejarah Indonesia, berbasis pada pengetahuan sejarah dunia tuh. Seringkali dianggap Indonesia unik. Indonesia nggak punya sejarah. Sejarah Indonesia bagian dari sejarah dunia. Kalau nggak ada perang Pasifik kita nggak merdeka. Kalau nggak ada ketegangan perang dingin, negeri ini jatuh jadi komunis misalnya tuh. Kalau tidak ada krisis moneter yang diprovokasi oleh pemain financial market di barat, nggak ada reformasi. Jadi kita mesti lihat bagian dari sejarah kita. Sejarah kita hanyalah bagian dari sejarah dunia. Kita bayangin ada rohnya Hegel lagi mondar-mandir di atas kita. Supaya dia jangan jadi absolut, biarkan dia tumbuh di dalam upaya untuk menghasilkan kembali narasi kemanusiaan. Jadi metodologi di sini, kalau kita capek untuk membaca secara letterlek Pancasila, letterlek pakai aja hermeneutic of suspicion. Dengan dugaan kuat kita bisa mengucapkan kembali dalil baru kan. Tetapi tentu dengan kematangan intelektual. Itu bedanya apa yang saya bicara di sini, kita bisa dengan apa yang dipercakapkan, yang sekarang lagi dipercakapkan di Jakarta, bagaimana menyusun kabinet dan ditaruh aja orang-orang di situ kan. Coba separuh kabinet Pak Prabowo bilang, Pak Prabowo datang ke sini dan dia dengar ini, berantakan semua kabinet yang dia lagi bayangkan. Apa fungsi dari desain visual sebetulnya? Kan dia ekspresi dari desain virtual di kepala kita lalu jadi desain visual. Apakah seni bisa jadi instrumen atau bahkan instalasi untuk perubahan? Anda tentu yang belajar desain visual tahu orang yang namanya Marcel Duchamp, tahu kan? Yang menggambar toilet, tahu ide itu kan? Kan seluruh di dalam filsafat seni namanya dadaism, betul nggak? Dadaism, dada artinya olok-olok tuh, dada. Jadi satu waktu Marcel Duchamp ini dia lihat toilet jongkok ya mungkin di Informa apa di toko bangunan di sini. Dia bawa pulang itu, dia ubah jadi barang seni yang menimbulkan tadi kejijikan, menimbulkan protes. Karena biasanya barang seni itu adalah porselen. Tapi bagi Marcel Duchamp, prinsipnya adalah politis. Kesenian itu tidak boleh hanya dinikmati oleh mata, tapi juga oleh otak. Karena dia ubah bahwa sesuatu yang menjijikkan sebetulnya dalam tafsir teologi liberasi misalnya, justru itu yang membangkitkan harapan bahwa kita pada akhirnya harus bergaul dengan kejijikan, apalagi kejijikan politik. Kan poinnya begitu selalu kan. Jadi sebetulnya seni selalu mengucapkan sesuatu yang ya mungkin dalam pengertian Nicolas Berdyaev tadi, subjektivisme kita harus bekerja untuk menghasilkan perubahan. Kata Berdyaev, cinta itu hanya disebut cinta kalau Anda yakini sepenuhnya dan Anda tidak perlu ikuti definisi cinta orang lain dan yang ada di ensiklopedia. Jadi subjektivitas itu adalah energi untuk menghasilkan perubahan. Subjektivitas itu tiba di dalam karya seni itu. Kita bisa perluas pengertian itu bahwa Indonesia terlalu estetik dengan prinsip persatuan itu. Kita mesti dekonstruksi estetika itu. Bahwa hidup yang bermutu adalah kalau ada kedamaian, penghargaan pada manusia. Saya tadi malam tidurnya sangat pulas, berdamai dengan semua problem karena dapat setengah botol moke-moke. Jadi itulah yang saya sebut sebagai fasilitas. Sekarang misalnya
Anda yang belajar desain visual, coba Anda desainkan secara visual Indonesia pasca Ledaredo Talk, negara federal, ada kenikmatan antar manusia, ada keinginan untuk bercakap-cakap dengan mereka yang berbeda. Kan itu secara visual bisa Anda gambarkan. Secara visual dengan bagus digambarkan tadi dalam seni instalasi oleh teman yang mensatirkan bendera itu. Itu semua upaya untuk menggugah kemampuan kita untuk berpikir melampaui official grammar of Mukidis politics. Kita nggak bisa bicara dengan si Mukidi hal-hal begini, karena dia tidak terangsang untuk bicara tentang hal yang sifatnya visioner. Apa visi Jokowi terakhir? IKN. Itu benda mati, tidak menghidupkan apa-apa di situ. Tidak ada imajinasi di situ. Coba kita uji misalnya, IKN itu sesuatu yang akan jadi legacy dia tuh. Kalau kita tanya, ide itu hanya digerakkan oleh dua energi fantasizing dan energi imagination. Apa yang ada di depan saya hasil oleh dua kemungkinan. Fantasi saya tentang masa lalu yang saya nikmati hari ini, atau imajinasi saya tentang masa depan yang saya datangkan hari ini. Kan itu pertemuan dua perspektif itu yang kita sebut karya. Anda belajar seni juga dengan energi itu. Fantasizing, fantasi artinya sesuatu yang pernah saya alami di masa lalu, saya nikmati kembali hari ini. Imajinasi artinya sesuatu yang belum ada sebagai peristiwa, saya datangkan untuk saya nikmati hari ini. Kalau Anda bilang misalnya ciuman pertama adalah sangat membekas di bibirku, the question is it a thing of fantasizing or a kind of imagination? Kalau saya pernah berciuman, saya akan bilang ciuman pertama adalah fantasi saya. Tapi kalau saya tidak pernah berciuman, saya juga bisa membayangkan saya sedang berciuman dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kan itu dasarnya. Demikian juga dengan ide Indonesia yang boleh dengan cara yang bagus dirumuskan oleh Benedict Anderson. The Imagine Society, the Imagination. Sesuatu yang kita bayangkan, bukan sesuatu yang udah kita hidupin sekarang. Bangsa yang sedang menjadi, bangsa itu selalu dalam kondisi in the making, ongoing, dan itu hak kita untuk isi. Tadi berantakin aja, kan kita bisa bangun ulang. Tadi ada masalah tadi, kesetaraan kita tidak mungkin demokrasi karena pendapatan kita di bawah 6.000 US dollar per kapita, mestinya kelas menengah hidup. Loh, di awal kemerdekaan itu ide kita, fantasi kita tentang kemerdekaan, kebebasan itu adalah 2 tahun 3 tahun pertama ketika kita merdeka, dengan partai yang ditumbuhkan secara cepat-cepat oleh Muhammad Hatta melalui undang-undang nomor X, karena dia nggak tahu nomor berapa undang-undangnya, kasih nomor X, yaitu dirikan partai politik, hidupkan kemajemukan, bikin pertengkaran akademis. Pemilu 55 itu pemilu yang paling damai, paling keren, karena di situ yang bekerja adalah the force of the better argument, bukan force of the sentiment. Sekarang politik itu sentimen semua isinya kan. Nggak ada semacam percakapan yang basisnya argumentatif itu. Jadi sebetulnya itu yang saya maksudkan, bahwa ini Ledaredo ini kelebihan IQ, surplus IQ. Metodologinya lengkap, dari desain visual untuk memvisualkan negara baru, dari fondasi filosofi untuk membongkar fondasi-fondasi kuno di dalam politik. Kita punya semua peralatan metodologis itu. Karena itu saya ingin jadikan, biarkan IKN itu jadi ibu kota negara, tapi Maumere jadi ibu kota pikiran. Pada akhirnya kita bertanya, how setelah Reinen Vernunft, setelah akal murni itu kita manfaatkan untuk menemukan sumber
pengkhianatan epistemik pertama, kita pindah pada buku kedua, Praktisen Vernunft Urte dari Immanuel Kant. Seolah-olah dengan dituntun oleh 3 paradigm itu, reason, ethics, and then value, kita bisa kumpulkan satu kesepakatan bahwa harus ada institusi yang menghubungkan pikiran Immanuel Kant misalnya dengan peristiwa yang terjadi di dalam sejarah Republik ini. Kan kita mau lihat ada nggak garis yang diterangkan dalam upaya Immanuel Kant menghentikan perang saudara di Eropa dan mendalilkan bahwa setiap nation dituntun oleh satu ide, termasuk agama tuh. Lalu sekularisasi terjadi. Tapi di kita di sini ada kondisi antropologi yang agak berbeda itu, bahwa kalau kita bayangkan misalnya sinopsis negeri ini kan dituntun oleh kecemasan bahwa sesuatu yang pernah dihilangkan di dalam teks konstitusi misalnya atau teks panduan negara itu bisa kembali membayangi kita. Tetap ada kecemasan bahwa negara ini sedang beralih dari sistem demokrasi, karena demokrasi dianggap buruk, maka ada ideal type lain. Apa itu? Muncul ide tentang komunisme, muncul ide tentang negara Islam, muncul ide tentang macam-macam soal. Tetapi selama negara bisa sediakan wahana, apalagi wacana untuk menghidupkan perdebatan, persis kita akan kembali pada origins ketika kita bertengkar tentang dasar negara. Kan pertengkaran dasar negara itu betul-betul pertengkaran akademis dan kematangan etis dari founding person kita, dari founding parents kita. Saya selalu hindari mengucapkan founding fathers, karena founding fathers itu tradisi Amerika, deklarator independence Amerika itu laki semua. Tapi di kita ada 3-4 perempuan yang terlibat dalam upaya untuk menghasilkan diskurs tentang negara di konstituante. Jadi saya balik ke situ bahwa original intent, maksud awal dari konstitusi kita adalah membatalkan semua proposal yang bisa menjadi absolut, termasuk negara berbasis agama. Dalilnya jelas. Apa itu hasil provokasi Muhammad Hatta? Bukan. Hasil kesepakatan manusia-manusia rasional yang melihat potensi Indonesia ke depan untuk ditumbuhkan dalam keberagaman in optima forma. Jadi itu dasarnya, dan dasar itu yang hilang hari ini. Jadi kalau kita ucapkan kembali bahwa janji kemerdekaan adalah maksimalkan pikiran, karena itu konstitusi kita hanya mewajibkan 2 hal pada Presiden Jokowi atau semua presiden. Apa tugas presiden? Cuman 2, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Cuman itu tugas presiden. Nggak perlu presiden bikin visi macam-macam. Tunjukkan aja bahwa Anda presiden, siapapun dia, sudahkah Anda menyelenggarakan imperatif tertinggi dari konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Kita tagih di situ. Jadi Reinen Vernunftnya bilang begitu, epistemik Kantian bilang begitu, imperatifnya bilang begitu. Anda harus menghasilkan kecerdasan dan meninggalkan kemiskinan. Moral call-nya ada di situ. Sekarang kita lihat tadi keadaan hari ini. Jokowi mau naikkan uang kuliah yang diprotes tadi itu, karena trade off-nya APBN nggak cukup untuk membiayai kuliah yang diwajibkan bahkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan gratis. Negara cari dari manapun, karena itu ditugaskan kok. Kalau Jokowi bilang, ya waktu debat kan saya nggak bilang menaikkan IQ nasional. Anda nggak perlu bilang, Anda diwajibkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya naikkan IQ nasional. IQ nasional kita sekarang tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Itu poinnya di situ kan. Stunting kita 25%, Jokowi akhirnya akui.
Pak Jokowi bilang kami gagal untuk memperoleh penurunan stunting yang kami pasang 14%. Buat nurunin 14% dia nggak mampu. Lalu dia bilang dia gagal, maka kami revisi. Loh, Anda yang harusnya pastikan bahwa kalau Anda tidak mampu, Anda turun, kasih mahasiswa Laredo untuk lakukan pemulihan IQ nasional. Jadi dia sendiri nggak mampu lakukan, padahal dia tetap pastikan Indonesia 2045 akan ada bonus demografi. Bonus demografi itu adalah tuker tambah intelek. Nah, kita defisit, jadi fallaciesnya luar biasa. Kita defisit akal, tapi kita berharap generasi sekarang ini akan jadi bonus demografi di 2045. Bagaimana caranya? IQ kita turun, stunting juga begitu. Stunting sekarang 24-25%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir kekurangan nutrisi. Ya pasti IQ-nya turun. Jadi sekali lagi, dengan mengetahui secara konkret keadaan itu, harusnya timbul keberanian untuk mengubah. Nah, yang saya terangkan tadi yang ditanyakan oleh Pak Rektor, kadang-kala kita nggak tahu bahwa keadaan udah seburuk ini. Dolar kita berapa hari ini? 16.200. Berapa lama? Udah 2 minggu. Artinya nggak bisa turun. Apa artinya nggak bisa turun? Bank Indonesia intervensi terus. Sampai kapan Bank Indonesia intervensi? Itu. Jadi poin-poin ini yang harusnya, yang biasa disebut sebagai analisa sosial untuk perubahan, dikenali dengan baik supaya keberanian itu datang karena keadaan real. Tapi kadang-kala kita anggap ya kita diselamatkan oleh antropologi bangsa ini yang disebut extended family. Apa namanya? Extended family. Ya keluarga besar. Kalau seseorang di sini nggak bisa makan, pamannya akan tolong dia tuh. Yang nggak mungkin terjadi di Amerika tuh. Kalau dia nggak bisa minum, nanti kakeknya dia tinggal aja di rumah tuh. Yang sebetulnya menjadi semacam pembujukan mental. Antropologi kita juga buruk tuh. Udahlah gampang, nanti kita berdoa, nanti setelah itu dapat berkah tuh. Jadi keinginan untuk menghasilkan perubahan itu dibatalkan oleh culture kita. Tapi oke, sekarang kita atasi culture itu yang kita sebut tadi, feudalism, extended family. Jadi sekali lagi kita berharap misalnya pada perubahan radikal dengan kekuatan buruh. Misalnya buruh kita ini nuntut upah dinaikkan, itu konyol. Di mana ada gerakan buruh yang minta kenaikan upah? Itu namanya unionism. Buruh itu menuntut perubahan strategi ekonomi secara struktural. Itu namanya laborism. Jadi beda antara unionism dan laborism tuh. Perjanjian sosial itu didasarkan pada perang ideologis antara buruh dan kapital. Tapi kita takut berperang itu karena menganggap kita pasti kalah. Mental kalah itulah yang disponsori oleh negara melalui negosiasi tripartit, pengusaha, buruh, difasilitasi oleh negara melalui undang-undang Omnibus Law. Padahal itu adalah persaingan historis yang mesti diselesaikan di dalam duel ideologis. Jadi tetap juga ada ketidakmampuan. Bukan saya kritik buruh yang tidak mampu mengucapkan ideologinya. Saya juga tiap kali ada demo buruh, saya datang ke situ sebagai orator. Tetapi kalau pemimpin partai buruh tidak mengerti bahwa perubahan itu hanya datang karena goncangan struktural, bukan negosiasi dengan kapital. Coba kita lihat logikanya ya. Kalau buruh menginginkan kenaikan upah, maka si kapitalis bilang, oke, beri kami kesempatan untuk akumulasi. Kan itu dasarnya kan. Tetap nilai lebihnya diambil oleh kapitalis. Buruh dibuat tidak sadar bahwa meminta upah itu dinaikkan itu artinya memperdalam kapital di pening itu. Tapi ini nggak mungkin kita ucapkan pada teman-teman buruh yang sudah disponsori oleh negara yang mengatakan kalian akan kami kasih BLT, kalian akan kasih, yang omong kosong kalau kita lihat dari keadaan hari ini. Jadi saya balik lagi pada ini pertanyaan fundamental. Ambil sikap
berdasarkan pengetahuan. Itu pentingnya saya terangkan bahwa kita ucapkan keadaan secara real. Dan saya kira di dalam 1 minggu saya bisa ada 8 kali bertemu dengan mereka. Mereka mulai tahu bahwa ya memang harus ada perubahan dari dalam struktur ekonomi. Saya kasih contoh cepat-cepat, misalnya market ekonomi. Boleh nggak ada market ekonomi? Boleh, karena konstitusi kita bilang bahwa player di dalam sistem ekonomi ada 3. Satu adalah korporasi, yang kedua adalah BUMN, yang ketiga adalah koperasi. Tetapi kita tahu bahwa tugas dari korporasi lakukan akumulasi, biarin aja. Tugas BUMN lakukan public services sebagai public servant. BUMN nggak boleh cari untung. Untung BUMN terlihat kalau ada kenaikan pendapatan masyarakat, itu untung BUMN, bukan BUMN-nya yang untung, tapi kebijakannya itu menimbulkan keuntungan pada masyarakat. Kalau sekarang BUMN seolah jadi korporasi, komisarisnya digaji 400-500 juta sebulan, kan ngaco cara berpikirnya kan. Nggak ada BUMN yang disuruh untuk cari untung, dia harus menghasilkan manfaat bukan untung. Yang boleh cari untung itu korporasi itu. Dia begitu juga koperasi. Koperasi sekarang cuma nunggu CSR dari korporasi. Jadi kasus Rempang misalnya itu terjadi karena sistem mengkolonisasi Lebensraum, Lifeworld. Itu yang terangkan oleh Jürgen Habermas. Persekutuan antara modal dan kekuasaan di dalam teori Habermas namanya sistem. Sistem ini mengkolonisasi dunia kebudayaan yang isinya seni, persahabatan. Akibatnya cara berpikir sistem dipaksa menjadi cara berpikir culture. Kalau kita pakai tesis Habermas, terjadi monopoli komunikasi. Rasionalitas yang seharusnya hanya boleh ada di wilayah sistem masuk ke dalam wilayah ekonomi. Apa akibatnya itu? Jokowi tanya pada penduduk Rempang, kami mau pakai tanah itu untuk investasi teknologi energi. Kalian penduduk Rempang keluar dari situ, tapi kami akan ganti. Berapa kerugianmu? Setiap orang butuh berapa? 70 juta, 100 juta untuk hidup, kami kasih dalam bentuk apartemen. Kan itu artinya market ekonomi berubah menjadi market society. Padahal society di situ tidak menginginkan rumah, dia menginginkan suasana, dia menginginkan culture, dia menginginkan life world di situ. Jadi terganggulah dimensi batin itu karena cara berpikir ekonomi, homo economicus, dimasukkan juga di dalam wilayah homo kulturalis. Tanya pada penduduk Rempang, kami membutuhkan home, bukan house, bukan bangunan, kami membutuhkan suasana. Itu yang terjadi di Wadas. Semua konflik agraria didasarkan pada sistem di dalam bentuk market ekonomi menerobos wilayah society menjadi market society. Coba bayangkan misalnya bagaimana kita memanfaatkan cara berpikir Habermasian untuk menerangkan bahwa negara ini membatalkan dari awal doktrin bahwa keadilan sosial itu bukan hasil dari market ekonomi. Itu dasarnya kan. Nah, itu yang saya terangkan tadi. Leda Lero punya kemampuan untuk membahasakan itu secara lebih praktis, untuk membackup letargi, kelelahan atau kemalasan untuk berpikir. Kalau pikiran kita jernih, teratur, maka semua caleg yang sekarang itu mungkin separuh akan bilang, kalau begitu kami bikin partai baru, yaitu Partai Perjuangan de Laredo. Itu dasarnya kan. Itu yang saya maksud, sponsor pikiran harus dihasilkan dari forum ini. Sponsor pikiran. Tidak mungkin pikiran yang tajam itu tidak menghasilkan perubahan. Jadi hanya pikiran yang tajam yang bisa menghasilkan perubahan. Nah, sekali lagi, kemungkinan itu bisa kita ulas. Saya bisa bantu banyak perspektif di sini, beberapa teman yang mampu berpikir secara dialektik, undang di sini, kita bicara di sini. Jadi jangan cemas atau merasa kerdil karena Anda ada di Maumere. Maumere itu artinya mau merebut.
kami mau merebut. Nah, kesempatan itu terbuka di kita justru karena keadaan global ada di dalam situasi turbulensi itu. Saya terangkan tadi bahwa sejarah Indonesia bagian dari sejarah global. Ketegangan di Indo-Pasifik pasti akan ditagihkan oleh Joe Biden. Indonesia mau pro Cina atau mau pro Amerika tuh. Apa yang terjadi di Papua tidak lepas dari problem-problem investasi baru di bidang energi yang juga lagi diriset di Amerika tuh. Jadi semua kita sebetulnya harus bicara secara global di dalam perspektif keadilan. Itu pentingnya rumusan-rumusan awal di kita. Walaupun saya tahu mungkin kebanyakan teman-teman di sini yang menganggap bahwa yang kita bicarakan itu masih abstrak, tetapi justru dalam abstraksi itu kita manfaatkan kemampuan abstraksi itu untuk bikin modeling, memetakan tuh. Nah, bayangkan misalnya kalau satu waktu ada semacam deklarasi Laredo tentang arah bangsa, nasib generasi itu ditulis dalam satu dalil yang kuat dan kita ucapkan. Mudah sekali sekarang sebarkan lewat internet. Orang nggak mau dengar lagi UGM ngomong. Tadi pagi Profesor UGM bicara lagi tentang demokrasi nggak ada. Ya udah, kita udah tahu itu tuh. Tetapi ada perspektif yang lebih kuat yang basisnya analisis filosofis itu. Dan terangkan di situ bahwa perubahan itu adalah gerak yang tidak mungkin dihalangi hanya oleh 2-3 kepentingan kan. Itu dalilnya. Jadi saya senang di sini karena ada suasana akademis tuh. Dan itu memungkinkan kita hidupkan kembali diskurs filosofi untuk menuntun bangsa ini. Relevan tidak? Semua pendiri bangsa kita berpikir filosofis waktu mendesain konstitusi itu. Jadi dasarnya adalah ucapkan sesuatu dari kapasitas berpikir dan ambil konsekuensi dalam tindakan. Saya tahu bahwa pembicaraan filosofi seringkali menyesatkan, tapi saya jaminkan memakai filsafat Anda pasti tersesat di jalan yang benar. Ya. Kesempatan yang diberikan tadi saya sudah angkat tangan dari tadi, tapi karena banyak orang, terutama para dosen, diberi kesempatan lebih banyak sehingga di sini saya bertanya. Pertanyaan saya, apakah nanti setelah Bapak berdua berbicara tadi, saya melihat bahwa ada sesuatu yang kontra. Artinya kontra karena apa? Karena cara kita memasuknya dengan berpikir yang cara berpikir yang emosional. Artinya bahwa kita masuk dengan satu poin, nanti bisa jadi pemimpin juga akan berontak terhadap kita. Sehingga saya pikir adanya oposisi itu suatu kebaikan. Sudah banyak partai masuk dalam oposisi, terutama. Pertanyaan saya, apakah ada lebih baiknya kita masuk dalam sebuah negara yang oposisi yang bersifat etis, yakni tidak pada poin oposisi yang etis, lalu poin sudah tangkap. Ada lagi pertanyaan? Ya, si Smith dari wartawan dari luar. Lo wartawan tuh harus bisa bertanya. Media? Oke, Sarnus. Ya, singkat pertanyaan. Baik, terima kasih. Salah satu yang paling fatal dari pemerintahan Jokowi itu berlangsung tanpa kontrol kan. Dan ada berbagai cara yang dia pakai untuk memberangus suara kritis itu. Yang pertama itu ya membangun koalisi gendut, sehingga pembahasan undang-undang yang kontroversial di mata publik itu ya disetujui begitu saja. Yang kedua ada depolitisasi gerakan kritis ya, bagaimana akademis itu dijebloskan ke dalam sistem pemerintahan dan akhirnya nalar kritisnya itu menjadi mati. Dari rektor banyak yang menjadi sekedar operator kekuasaan. Dan ini tentu saja buruk untuk demokrasi, apalagi kita tahu bersama civil society kita, masyarakat kita belum terlalu kuat secara epistemik. Dan ini melemahkan fungsi kontrol, dan kalau kontrolnya lemah, maka jalan menuju negara yang otoriter menjadi semakin lebar kan. Nah, pertanyaan saya sederhana, kira-kira resep dari Bung Rocky juga Bung Edu, ya bagaimana, apakah seorang intelektual bisa masih tetap kritis ketika dia berada dalam kekuasaan? Seperti apa intelektual itu harus bersikap dan bertindak ketika dia juga menjadi bagian dari kekuasaan? Itu saja, terima kasih. Baik, langsung ditanggapi. Dua pertanyaan.
Oke, fungsi intelektual adalah membangun koloni di dalam kekuasaan. Jadi koloni sebetulnya. Apa dasar koloni itu? Perbedaan etik. Kan itu yang kita bayangkan, teman-teman LSM datang ke mahkamah ke Pak Jokowi pada waktu itu, masuk ke istana. Kita dalilkan, kalian the intellectual, etikus, masyarakat sipil, kami izinkan berkoloni di istana, berkumpul di sekitar kantornya Muldoko tuh. Semua LSM kita anjurkan begitu, tetapi kami lapor ke kita karena kami yang kirim kalian. Lama-lama dia going native, dia cari suaka justru di wilayah kemaksiatan politik. Kenapa? Karena godaan material, moralnya kalah karena material. Jadi itu artinya kita gagal mengekspor rasionalitas, morality ke dalam wilayah itu. Jadi itu pentingnya kemampuan dari awal untuk mengatakan kalau kami masuk ke kekuasaan, kami melapor keluar, bukan jalan bersama-sama dengan presiden. Dulu saya ingin supaya teman-teman LSM, wartawan senior, pejuang hak asasi manusia, aktivis lingkungan masuk ke istana, dampingi Jokowi, kasih dia pengetahuan tentang moral ethics, kasih dia pengetahuan tentang the primacy of civilian value itu. Lama-lama dia justru cari suaka di situ karena dikritik oleh masyarakat sipil yang di luar kan. Jadi itu pentingnya imbangan kekuasaan hanya terjadi di dalam sistem demokrasi kalau ada countervailing force, countervailing ideas. Itu semua kita sebut dengan satu kata oposisi itu. Nah, oposisi itu cuma dua, oposisi pragmatis atau oposisi etis. Oposisi pragmatis adalah nunggu di situ untuk dipanggil karena ngoceh-ngoceh. Oposisi etis bikin jarak dari situ, itu intinya. Nah, intelektual fungsinya membuat jarak dengan prinsip kami beroposisi secara etis. Imperatifnya jelas itu, hitam atau putih itu. Jadi keabu-abuan itu ada pertanda bahwa Anda bukan datang dari tradisi intelektual. Tidak mungkin misalnya Anda belajar logika, terus Anda dapat logika Anda dapat berapa? B plus, A minus. Nggak ada, logika itu atau A atau 0. Iya, Anda bisa beri logis atau bisa logis, oke ya, enggak sih. Terima kasih. Saya Anselda Lopez, pensiunan wartawan Kompas. Kalau boleh bertanya, tadi dalam diagnosis kesehatan tadi, Indonesia tadi, kita sudah berkesimpulan bahwa demokrasi kita hancur-hancuran. Terus ada suara-suara bagaimana kita berontak, kita robohkan negara ini, quote and quote, quote and quote. Tapi menurut saya dalam quote and quote ini, rombak negara ini, mungkin yang harus kita lakukan sekarang, kita kembali ke Undang Dasar 45. Amandemen Undang Dasar 45 sekarang ini justru menghidupkan kaum kapitalis dan media oligarkis, dan sekarang mereka bergerak bebas sekali. Ya, jadi bagaimana kita kembali ke Undang Dasar 45? Kalaupun kita perlu ada perubahan-perubahan lewat adendum, ya, aman kita perlu perubahan. Jangan seperti sekarang total semua kita perbaiki. Dengan kembali ke Undang Dasar 45, kita juga menghidupkan kembali MPR. MPR tidak seperti sekarang menjadi lembaga tinggi negara, tapi juga lembaga tertinggi negara sehingga bisa mengontrol presiden. Sekarang presiden semuanya karena tidak bisa dikontrol oleh MPR. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ansel. Ya, silakan terakhir. Baik Bapak, terima kasih Bung Rocky. Bung Rocky, langsung saja saya bertanya. Bang Rocky ini dulu suaranya adalah suara minoritas, tapi sekarang sudah menjadi suara mayoritas. Penyampaian saya ini bahwa dulu Abang Rocky bersuara sebagai oposisi, tetapi sendiri, tapi sekarang sudah menjadi mayoritas. Dan saya mau tanya, kira-kira riset apa yang Bang Rocky lakukan sehingga sementara berjalan pemerintahan Jokowi, Bang Rocky langsung mengatakan bahwa ini salah, ini salah, ini salah, dan Bang Rocky berteriak. Tapi pada waktu itu banyak yang mengatakan bahwa Rocky hanya omong-omong saja. Nah, sekarang kira-kira apa riset atau kiat atau terobosan apa yang Bang Rocky lakukan dalam kepemimpinan Prabowo Gibran? Nah, karena setelah daripada pemilu ini kan terjadi kecurangan, artinya dalam tanda kutip bahwa sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana Bang Rocky melihat dan mungkin ada riset atau kajian lebih lanjut tentang kepemimpinan Prabowo Gibran 5 tahun ini? Oke, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sambungan dari ini, Pak Rocky, karena suara Pak Rocky sekarang menjadi suara mayoritas, dia katakan. Apa kira-kira yang harus dilakukan agar suara Pak Rocky ini mengalami proses institusionalisasi secara politis menjadi partai politik? Silakan. Ya, saya ngerti semua menginginkan ada eskalasi,
pada saat ada eskalasi politik, orang tahu bahwa eskalasi itu hanya bisa ditampung oleh kekuatan yang baru. Kan itu psikologi tersembunyi dari kalian kan. Tapi kalian cemas kalau eskalasi terjadi tanpa ada instalasi yang menampung itu, maka meluap. Kalau meluap itu dia ditampung oleh the radical politics misalnya tuh, yang kita sebut ekstremis atau segala macam itu dari segala sudut dunia kan. Tetapi satu hal ingin saya pastikan bahwa tadi pertanyaan, karena Anda mesti asumsikan bahwa Prabowo yang harus menghentikan bicara tentang Jokowi. Kan kita semua udah nggak bicara tentang Jokowi, kita bicara Jokowi untuk mengingatkan Prabowo bahwa dia berdampingan dengan seseorang yang memaksiatkan politik, yang mengubah politik menjadi demokrasi jadi kerajaan kan. Jadi juga mesti jelas itu cara bertanyanya. Ngapain saya disuruh untuk tidak ngomongin Jokowi, sementara Prabowo adalah brainchild, anak pikiran dari Jokowi. Apakah Jokowi bilang begitu? Enggak, Prabowo sendiri bilang bahwa dia sudah dipersiapkan oleh Jokowi sejak awal. Maka siapa yang mesti hentikan itu? Ya dia sendiri kan. Nah, kita hanya membantu untuk mengingatkan pada publik bahwa ada persembunyian kekuasaan di era Pak Prabowo yang disponsor oleh Jokowi. Siapa dia? Ya anaknya sendiri. Kan di situ duelnya di situ tuh. Jadi banyak orang ingin memisahkan Prabowo dari Gibran dari Jokowi, oke aja. Tetapi tetap kita mesti dalilkan dari Lerero bahwa politik itu hanya hidup kalau ada oversight committee yang kita sebut sebagai imperatif moral, kita sebut sebagai oposisi. Apapun itu mesti ada a new kind of grammar baru tuh. Nah itu yang kita nggak lihat potensinya ke pemerintahan berikut. Jadi selama Pak Prabowo mengatakan bahwa dia hanya melanjutkan Jokowi, nah selama itu seluruh keburukan Jokowi juga carry over, masuk lagi, terbawa lagi ke situ kan. Jadi mesti jernih itu. Yang kedua soal amandemen, kita udah hitung itu di dalam kalkulasi dengan segala macam cara kita kejar informasi itu. Ini soal amandemen mana ya? Yang iya itu betul. Dalil itu kita perlukan untuk membedakan bahwa di awal kita buat konstitusi itu, di dalamnya ada prinsip bahwa ada kesetaraan argumen di dalam MPR. Kan itu kita bayangkan begitu kan. Tapi kemudian MPR itu berubah menjadi pembenar pada kekuasaan kan. Dia jadi nomenklatur di dalam politik yang hanya mensuplai kepentingan pada waktu Pak Bung Karno memulai memalsukan kedudukan MPR itu sebagai pembuat pembenaran bahwa dia menjadi presiden seumur hidup. Demikian juga Pak Soeharto mengatakan gampang, kalau ada yang beroposisi saya culik aja satu anggota MPR maka tidak quorum. Dia culik aja, dia bilang 23 dan itu adalah fraksi ABRI di DPR. Jadi kita juga mesti hati-hati dengan diskursus itu. Karena memang ideal type-nya itu, formanya itu adalah kedaulatan rakyat. Tetapi dalam sejarah dia menjadi kedaulatan, menjadi tempat presiden meminta di backup dengan kedaulatan itu. Jadi kalau kita mau balik pada sistem MPR, kita mesti pastikan bahwa MPR itu dibentuk atas dasar kedaulatan rakyat, bukan atas dasar kompromi di parlemen. Nah sekarang seolah mau kompromi di situ kan, karena ada orang yang mau jadi ketua MPR, ada orang yang ingin supaya MPR itu nanti dia yang kendalikan, supaya dia jadi bagian dari kekuasaan. Jadi saya kira itu prinsip Pak Lopez. Ya itu maksud saya. Iya. Ya itu poin saya di situ. Jadi dia mesti datang dari dorongan ideologis dari kedaulatan rakyat, bukan karena hanya keinginan yang ini masuk di situ masuk. Jadi saya kira itu didesain ulang. Itu juga semacam percobaan untuk memperlihatkan bahwa ada a new kind of democracy diucapkan, diproduce dari pengalaman politik Indonesia tuh. Oke. Terima kasih Pak Ansar. Saya berteman dengan Polikarpus LPS itu ya. Jadi sekali lagi itu intinya. Yang terakhir soal apa? Soal ya oposisi itu kan kita mengatakan oposisi di dalam upaya mengubah ekosistem politik, bukan untuk mencari cara supaya masuk dalam ekosistem itu kan. Jadi tetap namanya oposisi itu adalah di dalam filsafat namanya paralel polis. Ini ada polis resmi, official polis. Ini ada paralel politik yang dulu dipraktekkan oleh Lech Wałęsa, oleh siapa namanya waktu Cekoslovakia, presiden siapa itu, yang sastrawan itu, siapa nih yang mendapat Nobel,
Ya, bukan. Ini di Eropa Timur itu. Kita sebut yang nulis buku The Power of the Powerless. Dia sastrawan loh, dia wartawan loh di dulu nama media mereka Samizdat, artinya bawah tanah tuh. Udah, ini perlu moke dulu nih baru bisa. Jadi itu alternatifnya kan. Nah, pikiran itu selalu punya kecenderungan atau bahkan kita sebut pikiran kalau kita menantang pikiran yang lain. Jadi oposisi memang harus mulai dari pikiran. Baru itu sempurna. Kalau oposisi hanya dalam hasrat, yaitu artinya oposisi yang pragmatis. Jadi kita ingin oposisi yang secara imperatif, secara Kantian kategorial, itu betul-betul menguji yang ada. Jadi oposisi semacam devil's advocate, advocatus diaboli untuk menguji yang ada tuh. Itu pentingnya. Nah, itu hanya mungkin dirumuskan dari ruang kuliah, bukan dari ruang rapat partai.